حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wassalamu taslima katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah dan yang dipilih oleh Allah Rabbuna wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa ta'ala atas nikmat yang senantiasa dicurahkan untuk kita. Dan bukti daripada nikmat adalah petang hari ini, karena kaki kita masih dilangkahkan ke masjid. Salat fardu berjamaah maghrib, dan masih mau tinggal diam duduk di masjid untuk bertolabul ilm. Itu nikmat ini. Kenapa demikian? Sebab Rasul Muhammad SAW bersabda, dibukukan Imam Bukhari, diletakkan di kitab besar beliau Sahih Bukhari nomor urut 71. Jadi hadis Bukhari 71 diriwayatkan oleh Muawiyah bin Sofyan radhiyallahu an. Rasul bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah mengendaki kebaikan pada diri seorang hambanya, maka Allah akan menggerakkan hamba tersebut fardu berjamaah, kemudian duduk bermajelis untuk apa? Dijadikan tafakuh, fakih, memahami tentang din, tentang ilmu agama Allah. Maka bersyukur kita yang dipilih ini, ya. Karena tidak banyak yang dipilih, jumlahnya sedikit. Lebih banyak yang di sebelah sana, yang tawaf di Taman Bungkul sama sa'i itu lebih banyak, ya. Maka yang di kajian itu pasti jumlahnya sedikit, karena memang pilihan. Anas bin Malik radhiyallahu an meriwayatkan pula sabda Rasul dibukukan Imam Tirmidzi, diletakkan di kitab besar beliau nomor urut 4332. Rasul bersabda, idza marartum biriyadil jannati farta'u. Dan apabila engkau sudah dipilih Allah, tadi dipilih untuk ke majelis, kemudian sekarang sudah ada di majelis, Rasul katakan, maka kalian telah dipilih di taman surga. Idza marartum biriyadil jannati farta'u. Dan apabila engkau sudah dipilih di taman surga ini, ambil bekal. Nah ini loh, ambil bekal. Makanya Jumat, saat fardu Jumat itu riyadul jannah, taman surga. Ambil bekal. Jangan terlalu kusuk sampai dingkluk gini. Makanya saya sering ingatkan juga pada sesama para khotib. Khotib itu jangan lama-lama. Khotib itu singkat, padat, jelas gitu. Jangan muter-muter lama-lama. Jamaahnya kekusukan nanti. Kalau jamaahnya kusuk gak bisa ngambil bekal. Ya. Keluar-keluar di luar ngomong, Al-Falah sekarang gak syar'i ya. Masa? Iya, khotbahnya sekali tok. Langsung iqomah. Masa iya, padahal dia yang tidur. Karena gak tahu kalau khotbahnya duduk terus khotbah kedua gak tahu dia. Ngertinya datang
Tiba-tiba iqomah itu pun karena disenggol sebelahnya. Pak sudah iqomah. Langsung situ sekali itu khutbahnya, enggak 2 khutbah. Ngomong di luar yang enggak lagi. Al-falah enggak syar'i sekarang. Kenapa? Khutbahnya cuma 1. Padahal dia yang tidur gitu. Enggak tahu kalau khotibnya duduk di antara 2 khutbah. Padahal saat duduknya khotib di antara khutbah, inda'ahu ajabahum. Doa itu tidak ditolak. Makanya kadang khotib tuh duduk juga baru duduk sebentar gitu. Saya baru ngangkat tangan kalau pas jadi makmum. Baru Allahumma. Dia sudah berdiri lagi. Innalhamdulillah. Asal nggak bisa doa nih. Maka sudah saudaraku, bersyukur kita dipilih oleh Allah, ambil bekal. Semoga kita yang hadir semua ini dikaruniai oleh Allah rasa pandai bersyukur terhadap nikmatnya, sehingga nikmat ditambahkan lagi. Wa ita'adana rabbukum la in syakartum lazidanakum. Sebagaimana janji Allah di surat ke-14 Ibrahim ayat yang ke-7, barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat ini bagimu. Semoga yang hadir melalui majelis ilmu ini, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada kita semua di atas Islam, ya. Kemudian ditetapkan dalam beriman, istiqomah di atas sunnah, sehingga dijadikan kita hamba-hamba yang muttaqin, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita pun juga optimal dalam meneladani beliau. Kenapa demikian? Apalagi ini bulannya Rabiul Awal. Tanggal berapa sekarang? 3. Iya, sudah maghrib ya, tanggal 3. Rabiul Awal. Bulan ini itu lebih ngetopnya mulut. Ya, kalau di Jawa ini kalah Rabiul Awal tuh, kalah sama mulut. Terus acara-acaranya disebut muludan. Ya, nanti kalau udah selesai tuh Baktul Mulut gitu. Nah, padahal itu Rabiul Akhir. Nah, ada apa dengan bulan ini Rabiul Awal? Di bulan Rabiul Awal ini ada memang satu peristiwa yang kebetulan kejadian bersamaan menurut ijma ulama. Meskipun diperselisihkan. Kita tidak membahas masalah perselisihan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tidak. Tapi mengambil hikmahnya di bulan Rabiul Awal ini bahwa Rasul Muhammad SAW dilahirkan di bulan ini dan wafat pula di bulan ini. Kalau kelahirannya memang masih diperselisihkan. Tapi kalau kematiannya hitungannya pas. Kenapa? Pada waktu Allah membuat kalender. Jadi Allah tuh punya kalender, punya bulan yang sudah ditetapkan, jumlahnya 12. Di dalam surat 9 di ayat 36, Rabbuna wa ta'ala berfirman, "Inna iddatas suhuri indallahina atharas sahram fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda." Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah itu 12. Yang sudah dia tetapkan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Dan itu yang sekarang kita punya ini. Apa itu? Muharram, Safar, nah, Rabiul Awal. Wah, apa Rabiul Awal? Rabiul Akhir. Ya. Terus Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah itu. Nah, pada waktu perjalanan manusia ini, kaum Yahudi merubah kalender Allah. Dijadikan kalender Nisan. Setelah Yahudi muncul kaum berikutnya yang cukup besar, kaum Nasrani. Dan sekarang mereka yang paling besar nih. Sekarang Nasrani itu paling besar. Ngerubah lagi kalender Allah. Yang punya Yahudi juga dirubah jadi kalender Masehi. Sampai sekarang dipakai nih dari Januari sampai Desember. Yang nggak ada sama sekali dalam dunia Islam. Kalah sampai-sampai. Nah, maka atas surat 936 Allah perintahkan Rasul Muhammad SAW untuk mengembalikan hitungan ini. Maka Rasul dan yang kibar itu 40 khulafaur rasyidin dan Rasulullah itu disebut yang kibar. Rasulullah Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Rapat nih sama yang kibar. Rapat untuk penentuan kembali sebagaimana perintah Allah mengembalikan kalender milik Allah sebagaimana Allah telah menetapkannya sejak menciptakan langit dan bumi. Maka dimulailah dihitung. Cara menghitungnya gimana? Akhirnya diambil perhitungan yang paling disepakati bersama supaya supaya berbeda dengan agama yang lain. Karena pada waktu usulan untuk hari kelahiran Rasulullah, Rasul nggak mau. Karena nanti sama dengan
Nasrani. Ada kelahiran Nabi Isa. Kalau untuk masuk peperangan nggak mau, nanti seperti kaum Majusi yang gampang sekali untuk bersedih. Maka diambillah dihitungan ulang ini dimulai Rasul Muhammad SAW saat meninggalkan Mekah menuju Yastrib atau Madinah. Maka itulah dimulainya tanggal 1-nya. Tanggal 1 sehingga wafatnya Rasulullah tepat 12 Rabiul Awal atas hitungan itu. Dan hitungan Umar Ibn Khattab di masa itu bersama para sahabat sampai hari ini digunakan. Sampai hari ini digunakan. Mampu menghitung kapan terjadinya gerhana matahari. Mampu menghitung kapan akan terjadi gerhana bulan. Tahu kapan waktunya, di mana tempatnya, azimutnya, berapa lama durasinya. Itu sampai bisa dihitung sampai hari ini. Padahal sudah ribuan tahun yang lalu. Nah, maka kelahiran Rasulullah yang banyak diperselisihkan, ada yang 10, ada yang 12, ada yang 20 bahkan. Kita tidak membahas perselisihannya, tapi kita lihat sosok Rasulnya ini. Bahwa Rasul Muhammad SAW itu begitu urgensinya untuk kita teladani. Kenapa? Dalam surat 4, surat An-Nisa, di ayat 59. Allah Rabbuna wa ta'ala berfirman di sana, Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiu rasulah. Wahai orang beriman, taatlah kamu. Taatlah kepada Allah dan Rasul. Jadi, kenapa urgensi sekali Rasulullah Muhammad SAW ini untuk kita teladani? Karena ada perintahnya. Ada perintah di surat An-Nisa ayat 59. Kemudian, kenapa juga beliau harus kita teladani? Karena beliau itu satu-satunya contoh yang terbaik. Jadi contoh terbaik di muka bumi untuk ibadah, untuk bermuamalah, untuk berakhlakul karimah, untuk berukhuwah, itu Rasulullah contohnya. Dan ini Allah sebutkan di surat 33 ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Udah dibacakan terjemahnya surat 33 Al-Ahzab ayat 21. Pelan-pelan aja, gak usah ngebut kalau terjemahkan. 33 ayat 21. Ketemu? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Ayat 21. Ya. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan contoh yang paling baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak zikir kepada Allah. Tuh. Jadi siapa yang mengharapkan rahmat Allah dan yang mengimani hari akhirat, itu loh kata Allah, contohan Rasulmu Muhammad. Nah, berarti Rasulullah harus kita contoh. Urgensi untuk diteladani karena ada ayatnya. Coba angkat tangan sebentar gini. Siapa yang tidak mengharapkan rahmat Allah? Lu semua mengharapkan kan? Coba angkat tangan yang tidak mengimani hari akhir. Lu semua mengimani. Berarti tadi Allah bilang limang kana yarjullaha wal yaumal akhir. Siapa yang mengharapkan rahmat Allah dan siapa yang mengimani hari akhirat, contohlah Rasul. Berarti Rasulullah itu bisa dicontoh. Kalau sampai bilang gak iso mas, iku ngono setan dasiren kopiahan. Kenapa? Bisa. Sebab setan itu ditempatkannya di neraka. Dia itu penghuni neraka kekal di dalamnya. Ya. Karena dia ingkar dan tidak pernah mau bertobat sampai nanti akhir zaman. Sedangkan orang-orang yang mengikuti Rasulullah tempatnya di surga. Makanya kenapa iblis gak pernah mau. Dapat 2 kita. Dapat surat 4:59, dapat surat 33 ayat 21. Lalu kenapa lagi kita perlu mencontoh Rasul Muhammad SAW? Yang ketiga, ada satu proses janji Allah yang luar biasa ketika kita mau mencontoh beliau. Hidup kita ini, sepanjang hidup kita di dunia ini dalam cintanya Allah. Dalam cintanya loh, cinta loh, gak main-main. Allah pakai kata cinta ini, hibbu. Kemudian dosa-dosa dan kesalahan yang setiap kali kita lakukan dan kita tahu itu diampuni sama Allah. Tapi bukan berarti kita gak apa-apa tenang aja gak dosa ya. Itu namanya beti. Ini bukan beti, tapi ketika kita tidak tanpa sengaja kita berbuat dosa dan salah, begitu kita langsung diampuni Allah karena mengikuti Rasul. Dan janji ini Allah letakkan di Ali Imran 31. Ketika
Kul in kuntum tuhibunallaha fatabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Ketemu? Halaman 52 ya. Ayat 31. Surat 3 31. katakanlah, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tuh. Jadi siapa yang mencontoh Rasul, mengikuti Rasul, yuhibbukumullah. Allah akan mencintainya. Wa yaghfir lakum dunubakum. Allah akan mengampuni dosa dan kesalahannya. Dan yang urgensi untuk kita ikuti itu 5 perkara. Cara ibadah. Yang kedua, cara menjalankan syariat. Yang ketiga, Muamalah. cara berakhlakul karimah. Yang keempat, cara bermuamalah. Yang kelima, cara menjaga ukhuwah. Kalau 5 ini kita bisa seperti beliau, jaminannya yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Terutama urusan ibadah. Urusan ibadah. Dan ibadah yang paling utama dalam agama kita apa? Salat. Kita coba buka surat 29 ayat 45. Al-Ankabut. Udlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimus shalah inna sholata tanha 'anil fasya' wal munkar waladikluhi akbar. Ayat 45. Ya. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan laksanakan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji maupun mungkar. Dan ketahuilah, zikir kepada Allah saat sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Tuh. Jadi sholat tuh begitu utamanya dibanding ibadah yang lain. Makanya dalam hadis Bukhari, nomor hadis 25 Bukharinya. Kalau Muslimnya 22. Perawinya Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Itu saking pentingnya ibadah sholat ini sebagai ibadah yang utama oleh Allah di sisi Allah. Maka Rasul mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Di dalam hadis Abu Daud nomor hadis 4583 diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan, "Awalu min abdihi yusabbibuhu yaumal qiyamah salat. Fa khairu sairu amalihi wa fasadat khairu amalihi." Pertama kali yang dihisab Allah di hari kiamat itu urusan salat. Maka ketika salat kalian bagus, amalan diterima. Salatnya hancur, amalan enggak diterima. Hak. Kenapa sholat begitu pentingnya? Kenapa Rasul menanamkan masalah sholat itu begitu pentingnya? Karena Allah mengutamakan sholat dari ibadah yang lain. 1. Kedua, ternyata sholat kita ini dari takbiratul ihram sampai salam itu dilihat Allah sendiri loh. Allah sendiri yang melihat langsung lagi. Walaupun berjamaah. Mungkin satu Surabaya bareng lah ya. Adanya bareng. Jarak antara adzan dan iqamah rata-rata masjid 10-15 menit bareng lah. Walaupun sholat bareng seluruh dunia ini bersama-sama, tapi satu persatu orang itu diperhatikan Allah gerakannya. Gerakan sholatnya diperhatikan. Dari mana Rasul mengatakan ini pada para sahabat? Buka surat 26. Ayat 218 dan 219. Allah sendiri yang bilang ini. Surat 26, Asy-Syu'ara. Ayat 218 dan 219. Alladzi yarraka bihamtakum. Watakulu baka fi sajidin. Silakan dibaca. 218. 218. 218. Yang melihat engkau ketika engkau berdiri untuk sholat. 29-nya watakabulaka fi sajidin. Dan melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Astagfirullah, sampai merinding saya. Pergerakan kita dari takbiratul ihram sampai salam itu dilihat Allah loh. Jadi sholat kita tuh jangan main-main. Makanya Rasul bilang, "Shollu kama ra'aitum." Sholatlah kamu seperti aku. Seperti yang melihat sholat. Karena yang ngajari sholat Rasul itu Allah langsung ketika Mi'raj. Jadi jangan main-main. Makanya takbir itu cuma 2 yang diajarkan Rasul. Karena Rasul salam ya kabaro jadi hadwa mangkibai. Rasul itu kalau takbir di bahu sini. Summa ida kapara hadatahanu adanuhi. Terkadang beliau kemudian takbirnya juga di telinga. Sudah cuma 2 ini.
Kebetulan di negeri Konoha, Ya, itu ada dua grup besar. Ya. Ada grup besar ormas Muslim ya. Ya. Saya sebut grup A dan grup B. B. Grup A ini paling tua. Itu metodenya hisab. Ya. Grup B adiknya metodenya Ayo, ya. Ru'yatul Hilal ya. Nah itu kebetulan yang grup A itu di sini di negeri Konoha. Kalau grup B di sini, gitu ya. Kebetulan ini. Maka nggak usah mengkritik yang di sini karena ternyata Rasul dua-duanya digunakan. Bahkan terkadang Rasul di rakaat pertama di sini, nanti rakaat berikutnya di sini. Dari mana di sini? Punya Aisyah radhiyallahu anha. Maka Rasul sallam yakbar hadwa adunuhi. Bahkan idah hadara hadwa adunuhi. Aku pernah melihat Rasul di rakaat satunya di sini, rakaat kedua di sini. Berarti dua-duanya dipakai. Jadi nggak usah saling negur. Berarti dua-duanya dipakai Rasul. Yang jenengan tegur gue sing aneh-aneh loh, sing ini gitu. Main silat. Nah, itu tidak apa-apa, silakan ditegur. Mas, iki sholat duduk silat. Nah, itu silakan. Malah ada yang begini nih. Hadisnya. Ju'ilat imam, inama ju'ilat imam liyuk tamabi. Faidah kabaro fakabir, faidah koro fansib. Imam itu panutan makmum. Diikuti. Kalau sudah takbir, segera kamu takbir. Ada loh orang imamnya sudah takbir. Ini gak situ. Gak situ mana sampai lama cari sebelah. Wong iki lapo kok gak situ. Itu mendolimi loh itu tetangganya. Buat rusak khusyuk orang. Dan Rasul ketika merapikan barisan, beliau mengatakan apa? Sufakum fa ina tafiyata sufuf binikomat sholah. Ini hadis ini kalimat Rasul ketika merapatkan barisan. Cuman karena perkembangan zaman imamnya nambahi sekarang. Kadang yang ditambahin paling urgent itu masalah HP. Imam mengingatkan. Maksudnya itu benar, cuman kadang kalimatnya keliru. Ngomongnya gini, bagi yang membawa HP harap dimatikan. Salah Pak. Kalau bagi yang membawa HP harus dimatikan, sepleta kon go HP, tak patah ini. Keliru. HP yang aktif HP-nya tolong dimatikan. Jangan bagi yang membawa HP harap dimatikan. Kon go HP, tak patah ini kan. Bukan HP-nya. Kadang sudah jelas imam mengingatkan, masih ada aja Pak. Gak di silent atau dimatikan. Baru takbiratul ihram baru itu bunyi jeng lagu lagi jeng. Nggak denger, nggak masuk akal lah. Dan itu sebelahnya apa? Wong iki wis diomongi mau kon mati, pasti akan begitu. Dan itu mengganggu, mendolimi itu kekhusyuan orang lain. Nah, ada hadis nih, saya ambil dari Tirmidzi, Ibnu Majah dan Abu Daud. Ra'aitu, aku melihat, kata Isa. Rasulullah SAW, idama iqamatus shalah wa raka'u min aku wasajadu men sajadu. Aku melihat Rasul itu sholat, kemudian beliau seperti rukuk, tapi tidak rukuk. Seperti sujud, tidak sujud. Ngapain? Ngambil kain beliau. Jadi, Rasul sholat, kain Aisyah jatuh. Nah, kemudian dipindahkan. Terus berdiri lagi Rasul. Gak apa-apa, gak batal. Nah, maka kalau HP kita, ketika kita sholat, sudah kita tengkurapkan begini. Lupa gak di silent. Terus bunyi. Gak usah bingung Pak. Ada hadisnya tadi Rasul memindahkan. Gak batal. Turun, ambil, matikan. Gak batal itu. Yang batal itu WA-nya sampean baca itu loh. Wes kono mbok bales sisan. Sik salat. Ini bingung yang terima WA iki fulan salat tapi kok nulis WA kan gitu. Maka disinilah ketika kita seperti itu sudah diajarkan oleh Rasul. Ikuti itu cara-cara beliau. Lagi yang lucu lagi dalam sebab salat itu dikatakan tidak boleh melakukan gerakan lebih dari 3. Itu waktu awal saya masuk Islam dulu. Diperingatkan tuh jangan sampai lebih dari 3 gerakan. Salatnya batal. Waktu itu Pak kejadian ini itu saya baru 2 pekan masuk Islam waktu itu. Hidung saya ini gatalnya bukan main Pak. Saya mau garuk itu ngitung ini dalam berarti kan 1, 2, 3. Berarti gue gak bisa balik ini terus masuk. Sebab kalau nanti lebih dari 3 batal katanya. Ternyata bukan begitu maknanya. Kalau kita gatal ya gak apa-apa digaruk aja. Gatal lagi ya digaruk. Gerakan yang melebihi itu yang gak ada udur syar'i. Nah ketika saya waktu itu saking takutnya ndak berani menggerakkan itu, saya cuma gini-gini tuh soalnya. Mergo guatel. Begitu kesempatan sujud, taos rokok. Malah rusak sujudnya lah. Malah rusak. Maka disinilah gerakan yang tidak mengandung kaidah syar'i, yang tidak ada udurnya itu batal. Sholat. Tapi kalau ada udurnya nggak apa-apa. Misalnya gatal, ya digaruk. Nah, gatal lagi digaruk, nggak masalah. Waktu tasahud nih, gatalnya di sini.
Kan nggak bisa pakai tangan ini. Nggak apa-apa kalau gatel banget pakai ini. Tapi nggak usah dijoli gini ya tangannya. Ya. Nanti dikembalikan lagi di sini. Jadi semua ibadah sholat ini begitu luar biasanya sampai Rasul mengatakan solu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Ya. Pernah kejadian 2 bulan kemarin, 2 bulan yang lalu. Pas kuliah subuh itu, saya sudah seperti ini. Ada yang datang terlambat dari pintu utara 1 orang, selatan 1 orang. Saya sudah muqaddimah karena dia terlambat, nggak mungkin berjamaah, mungkin nggak enak karena saya sudah memulai. Sholat sendiri. Cuman kelihatan saya ini. Lah kok dua-duanya nih subuh 3 rakaat. Wah, saya jadi bingung nih kenapa 3 rakaat. Begitu selesai salam yang selatan, saya tanya, mohon maaf sebentar ya jamaah. Oh iya silakan Ustaz. Saya tanya, Bapak tadi sholat apa Pak? Subuh. Berapa rakaat Pak? Saya lupa katanya. Sudah 2 atau masih 1? Karena saya lupa dan saya ragu, saya tambah 1. Saya bilang apa? Betul. Itu yang diajarkan Rasul. Kalau kita lupa rakaat, itu sudah 2 atau masih 1, tambah. Jadi yang benar tuh ditambah. Jangan merasa kira-kira cukup kok. Jangan, malah kurang. Lebih baik lebih. Ini yang Rasul suruh. Nah ketika yang utara pun selesai salam, saya juga tanya, sholat apa tadi? Subuh. Berapa rakaat? 3. Kenapa 3? Saya capek Pak. Saya kalau udah capek biasanya 4, 5 atau 6. Melok sopo. Coba melok sopo model begini ya. Ketika saya mau mengingatkan depannya Ustaz, nggak usah. Kenapa? Bocor halus Ustaz. Oh ya wes nih bocor halus nggak sama masalah. Tapi saya ingatkan, lain kali nggak usah banyak-banyak. Saya bilang 2 aja cukup. Saya bilang. Nah itu dia. Jadi pentingnya kita meneladani Rasulullah itu karena urusan ibadah beliau yang menguasai. Dan kita diperintahkan termasuk juga zakat, infak, sedekah, puasa. Ikuti Rasul Muhammad SAW. Kenapa demikian? Nih, Rasulullah itu adalah satu nabi yang dibedakan dengan nabi sebelum-sebelumnya. Coba kita buka surat 7 ayat 157. Al-Araf. Iya. Di surat 7 ayat 157. Ini begitu luar biasanya lagi Allah menunjukkan siapa Rasul Muhammad SAW ini. Ya, ketemu. Sudah ketemu. Beliau itu begitu luar biasanya Rasul kita satu ini. Ya. Baca ya. Ya. Yaitu orang-orang yang mengerti Rasul, Nabi yang ummi, tidak bisa membaca maupun tulis. Yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka serta membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Ini Rasul kita. Alladzina yatabi'una rasulan nabiyya ummiyaladi. Ini orang-orang yang mengikuti nabimu yang tidak bisa membaca dan menulis. Jadi Rasul itu nabi yang tidak bisa baca dan tulis. Betul-betul buta huruf. Kemudian lo kata apa? Yajidunahu makduban fil Taurat wal Injil. Yang namanya disebutkan di Taurat dan Injil. Jadi Rasul itu sudah disebutkan di kitab Taurat dan Injil. Apa iya? Saya ketika kali mencari tentang Islam belajar ini, saya penasaran dengan ayat ini. Apa betul dikatakan ya dan aku maktuban fil Taurat wal Injil? Benar gak sih Rasulullah itu disebutkan? Saya cari. Penasaran saya cari. 3 bulan saya nyari. Ketemu. Jenengan cukup setengah jam ini ketemu udah. Bisa Google HP-nya? Bantu saya. Yesaya pasal 29 ayat 12. Gak duwe sampe gak tonang gereja ya. Ini yang mantan ini. Ketemu. Yesaya pasal 29 ayat 12. Dan apabila kitab ini dan enggak yang anunya aja. Nah, dan apabila kitab itu diberikan pada seorang yang tidak bisa membaca. Kemudian aku katakan, bacalah ini, dia akan Aku menjawab. tidak bisa membaca. Nah, aku tidak bisa membaca. Ini Rasulullah belum lahir loh.
Jangan kan Isa aja belum ada nih, Yesaya nih. Ini aja sudah Allah bilang kepada Yesaya bahwa besok yang menerima kitab terakhir itu tidak bisa baca dan tulis. Nabi siapa yang nggak bisa baca tulis? Rasulullah. Cuman sayangnya terjemahnya sekarang diganti seseorang. Padahal kalau di kitab yang lama yang ini cetakan model begini di Ya. edisi tahun 50-an ke atas Nabi itu. apabila kitab ini diberikan pada nabiku yang tidak bisa membaca dan menulis. Nah, ini peristiwa yang terjadi di Gua Selarong. Gua Hiro ya. Apa katanya? Saat di Gua Hiro datang Jibril membawa wahyu pertama, Iqra bismi rabbika ladzi khalaq. Ada di surat 96 ayat 1. Belum lahir sudah disampaikan Allah. Maka Rasul Muhammad SAW betul-betul ketika menerima wahyu pertama bergetar, berkeringat, beliau lari pulang ke rumah menemui Khadijah, istrinya. Tuh, saudara-saudaraku, kalau ada masalah pulang ke rumah, temui istri. Dia cari Rasul tuh, ya, nemui Khadijah. Jangan kayak anak-anak sekarang nih, ada masalah ke kafe, buka botol. Ya. Terus ketemu temen yang nggak syar'i pula. Ketemu temen yang nggak syar'i, lebih parah lagi. Ketika ditanya, "Onopo?" Bertengkar sama istri gitu katanya. Wah, apa kata temennya yang nggak syar'i? Biasa mas, pertengkaran suami istri itu bumbu rumah tangga. Wih, pertengkaran suami dan istri itu bumbu rumah tangga. Ini akidah syaiton. Akidah siapa? Syaiton. Ya, coba saya tanya nih, jujur, makanan itu enak pakai bumbu atau enak nggak pakai bumbu? Enak pakai. Berarti itu karena terus kan karo bojomu. Ya, kan bumbu rumah tangga. Lebih ancur kan rumah tangga. Nah, disinilah. Maka Rasulullah SAW memberikan kita pembelajaran yang begitu luar biasa. Ketika dikejar oleh Jibril, Rasul berlari menemui istrinya. Dirangkul. Dan jangan lupa, istri beliau Khadijah ini kan keponakannya Waraqah. Rokok. Itu ahli kitab loh. Ahli kitab garis lurus. Ya, yang Ya enggak ulul. cuma Nahdlatul Ulama atau di Indonesia yang garis lurus ada kan. Ahli kitab di masa itu juga ada yang garis lurus. Ya, Waraqah. artinya tidak menuhankan Nabi Isa menjadi anak Tuhan gitu loh. Rokok. Nah, Waraqah. Kemudian Khadijah teringat tentang cerita pamannya yang mengatakan kemungkinan suami ini tuh nabi atau rasul. Andai nanti ada peristiwa dia dikejar oleh Jamus, disebutnya Jamus di kitab terdahulu, maka berarti memang betul suamimu ini rasul, nabi. Maka ketika Jibril waktu menemui di mana? Di Gua Hira itu kan masih bentuk malaikat tuh. Bentuknya malaikat besar sekali. Siapa yang nggak takut coba Pak? Besar sekali sealam ini. Wih, baca ini Muhammad atas nama Allah. Iqra bismillah. Ya gimana nggak takut coba? Sayapnya itu. Tapi ketika sampai di depan rumah Khadijah, barulah Jibril menjadi manusia supaya bisa mendekati Rasul. Dan sampai di depan pintu, Khadijah setelah ingat bagaimana pamannya mengatakan ini, maka dia menguji betul enggak yang datang di depannya yang mengejar suaminya ini yang disebut pamannya. Sebagaimana tertulis tadi di Yesaya pasal 29 ayat 12. Maka cara mengujinya luar biasa loh Khadijah. Rasulullah itu dipeluk. Ketika dipeluk, Jibril mulai tersipu. Masih gak yakin, Rasulullah itu betul-betul dipangku di atas pangkuan Khadijah. Kalau mau baca lengkap di Rawahu Ahmad 14298. Dipangku. Semakin Jibril itu tersipu. Ujian terakhir mau membuktikan benar enggak yang ngejar suaminya malaikat. Dibuka. Hijab beliau Khadijah itu dibuka loh. Mau dibuka. Dibuka begini, tapi belum sampai buka, Jibril langsung balik kanan. Yakinlah Khadijah, dia malaikat. Sebab kalau bukan malaikat dibuka itu tambah gini. Ayu, rambutnya gitu kalau bukan malaikat. Malaikat gak doyan aurat, bro, kan gitu. Nah, disinilah betapa luar biasanya Khadijah akhirnya perjuangannya terhadap suaminya, fisabilillahnya sangat luar biasa. Terutama urusan-urusan untuk fisabilillah. Gak ada ragunya membantu kinerja dakwah suami beliau Rasul Muhammad SAW. Nah, jadi Rasul sudah disebutkan di situ. Kemudian kenapa Rasul begitu luar biasanya harus kita ikuti lagi? Sekarang ke surat 16 ayat 44. Ayat 44. Bil bainati wa dubur wa anzalna alaika dzikr
litubayyina linas manuzila ilaihim wala'alakum yatafakarun. Mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan mujizat dan kitab-kitab. Dan kami turunkan adzikr Al-Quran kepadamu, agar engkau menerangkan kepada seluruh manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan agar mereka mau berpikir. Tuh, coba perhatikan. Aku turunkan kitab-kitab dan mukjizat pada mereka sebelumnya. Ya kan? Dalam kitab tafsir, Allah turunkan Zabur pada Nabi Daud. Allah turunkan Taurat pada Nabi Musa. Allah turunkan Injil pada Nabi Isa. Dan engkau Muhammad ad-Dzikr atau Al-Quran. Lihat kalimat Allah berikutnya. Litubayyina linas manuzila ilaihim. Tugasmu Muhammad menjelaskan kepada manusia semua yang sudah aku turunkan. Rasulullah buta huruf gak? Buta huruf. Tapi dapat tugas dari Allah menjelaskan semua kitab. Mulai dari Zabur sampai dengan Al-Quran. Rasulullah bukan ahli Al-Quran, jangan salah. Rasulullah itu ahli Zabur, Taurat, Injil. Kenapa demikian? Allah tadi bilang apa? Ini sudah aku sebutkan di kitab terdahulu. Ayo kita cek. Ulangan. Ini Taurat. Ini masa Nabi Musa. Tadi masa Yesa. Ini sekarang Nabi Musa. Kitabnya Taurat. Ulangan. Pasal 18 ayat 18. Bener enggak? Dengan surat 16 ayat 44 ini. Ketemu? Seorang Nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari saudara mereka sendiri. Sepertimu Musa. Aku akan meletakkan firmanku dalam mulutnya. Dan dia akan mengatakan semua yang aku perintahkan kepadanya. Bayangin. Belum lahir loh Rasulullah ini. Belum lahir. Allah bilang sama Nabi Musa. Besok Nabi penutup itu. Semua firmanku ini aku letakkan dalam lisannya. Dalam mulutnya. Luar biasa nggak Rasulullah SAW? Makanya ketika hadis Bukhari Muslim. Yang beliau dibuka. Dimasukkan. Itu tidak main-main. Ini sudah disampaikan Allah. Di kitab Taurat. Jadi Rasul Muhammad SAW itu benar-benar dipilih Allah. Sehingga beliau itu menjelaskan tentang Zabur, Taurat, Injil. Kenapa demikian? Karena isi kitab kita itu ada Zaburnya, ada Tauratnya, ada Injilnya. Bertiga hal. Di mana pernyataan ini Allah letakkan? Surat 46 ayat 12. Surat 46 itu apa? Al-Aqaf ya. Al-Aqaf. Ayat 12. Jadi Allah sendiri sudah mengatakan bahwa Al-Quran ini lengkap. Menyempurnakan kitab sebelumnya. Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah. Wa hada kitabu musaddiqal lisanan Arabiyya. Litundira dhallamu wa busra lil muhsinin. Silakan. Ayat 12. 46 12. Dan sebelum Al-Quran telah ada kitab Musa, Taurat sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkan dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Tuh, jadi masalahnya ketika kitab-kitab yang terdahulu sama mereka sudah dirubah semua. Dikasih Zabur jadi Mazmur, dikasih Taurat jadi Talmud, dikasih Injil jadi Bible. Maka Allah turunkan ini loh yang meluruskan kembali Quran. Dan yang mendapat tugas Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga Rasulullah ini besok perannya itu begitu luar biasa sampai nanti di padang mahsyar. Makanya pentingnya kita urgensi meneladani Rasul itu gak main-main. Karena beliaulah yang oleh Allah dipilih untuk menjelaskan semua kitab. Menyampaikan semua kepada kita. Ilaihim, jama' itu. Pada manusia semuanya dan juga pada kitab-kitab yang sudah Allah turunkan. Maka disinilah Rasul Muhammad SAW itu adalah saksi akhir nanti di saat kita dikumpulkan di padang mahsyar. Jadi ketika pertanggungjawaban semua kitab, Rasul itu dihadirkan loh. Di mana pernyataan Allah ini? An-Nisa 41. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. An-Nisa 41. Dan bagaimana keadaan orang-orang nanti semuanya
jika kami mendatangkan seorang saksi para rasul dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad SAW sebagai saksi atas mereka semuanya. Tuh. Jadi besok kalau ada pengadilan kitab Jabur, Nabi siapa? Daud. Rasulullah dihadirkan loh. Kalau sampai umatnya nggak sesuai, Rasul bilang tidak sesuai. Maka benar. Karena semua firman Allah diletakkan di lisan beliau. Dan itu sudah disampaikan di masa Nabi Musa. Besok perjanjian tentang Taurat, Nabi Musa dihadirkan, Rasulullah dihadirkan juga. Kalau sampai meleset umatnya Nabi Musa nggak sesuai dengan Taurat dan tidak sesuai dengan Nabi Musa, yo nyenyetun dari arek Surabaya. Nyenyetun masuk neraka itu benar. Nah, terus ketika pengadilan Injil, sama Nabi Isa dihadirkan, Rasul juga dihadirkan. Kalau tidak sesuai, ya nyenyetun. Tapi kalau yang mengikuti Rasul Isa, ya masuk surga. Masuk surga. Ini ada di surat Al-Baqarah ayat 62. Coba buka Al-Baqarah 62. Tapi kalau menyimpang ya nggak bisa. Dalam surat Al-Baqarah di ayat 62, Rabbuna wa ta'ala berfirman, Innalladzina amanu waladina hadu wa nasara wa sabiina man amana billahi wal yaumal akhiri wa amila solihan falakum ajruhum inda rabbihim wala takhafun alaihim walakum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, baik dari kalangan Yahudi, Nasrani, dan orang-orang Sabiin, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Tuh, kalau mengikuti Nabi Isa. Habis. Ya, habis. Tapi kalau mengikuti arek Dinoyo, oh bukan Mbak, itu pabrik roti Paulus. Kalau mengikuti Paulus ya tidak bisa. Karena kalau mengikuti Nabi Isa, beliau adalah Nabi. Tapi kalau ikut Paulus, dia anaknya Tuhan. Sehingga Tuhannya ada 3, rupa-rupa warnanya. Pelangi. Nah disinilah, maka ketika Rasul nanti besok ikut mendampingi sebagai terakhir juga akan mengatakan, kalau tidak benar ya masuk neraka. Apalagi umatnya beliau langsung, kita-kita ini. Kalau sampai meleset, ya Rasul bilang, ini tidak pernah saya ajarkan ini. Alamat nyanyi. Benar. Habis. Walaupun seorang muslim itu tidak akan masuk neraka kekal ketika dia Islam. Karena Rasul mengatakan lagi nih, man mata yashadu la ilaha illallah min qalbihi yakul jannah. Jaminan orang yang dia waktu mati, namun dia masih punya la ilaha illallah dan sungguh-sungguh cuma dablek. Masa hidupnya itu bedik, blepes, bilet, blungset banget. Tapi la ilaha illallahnya tetap gak pernah aneh-aneh, tetap jaminan surga. Oh, berarti orang Islam pasti masuk surga. Iya, cuman mungkin mampir. Proses. Terus gak apa-apa, lumayan. Kan diwedi kan. Kalau bisa gak mampir, gak usah mampir gitu loh. Kalau bisa gak mampir. Nah, caranya gimana? Agar kita bisa totalitas meneladani Rasul Muhammad SAW dengan sebenar-benarnya. Ketika kita muhasabah pada diri, ternyata aku salah, keliru, cukup bertobat. Cukup bertobat. Dan dengan bertobat, nanti kita mampu untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Karena Allah punya janji yang luar biasa di surat Az-Zumar, surat 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu wa la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Allah berfirman, katakan Muhammad pada hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah, karena Allah mengampuni semua dosa. Mudah-mudahan kita yang hadir di petang hari ini dan segenap keluarga kita, Allah jadikan optimal di dalam meneladani Rasul Muhammad SAW.